Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita secara sederhana akan membahas mengenai ilmu, di mana ada suatu ciri khas dari orang-orang yang berilmu, yaitu pandangannya yang mendalam terhadap suatu persoalan. Ini adalah dasar dari suatu ilmu, yaitu berpikir. Merenungkan nikmat yang Tuhan berikan merupakan suatu ibadah. Bahkan ini adalah ibadah yang utama bagi manusia. Biasanya hal seperti ini banyak dilakukan oleh para sufi, para wali, yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dalam mengambil intisari dalam setiap perjalanan kehidupan. Tak jarang seorang sufi seperti ini biasanya menjadi sumber dari suatu ilmu, atau menjadi sumber dari orang-orang yang ingin bertanya atau ingin mengambil suatu kesimpulan atau suatu ilmu dari orang yang sedang menghadapi suatu problema dalam bidang keilmuan tertentu atau dalam segi kehidupan. Kita tentu tahu bahwa banyak kitab yang keluar dari pemikiran orang-orang yang suka bertafakur. Ya, tafakur adalah sarana untuk berpikir. Dan berpikir adalah sumber dari ilmu. Sedangkan ilmu adalah dasar dari suatu amalan. Secara tidak langsung, orang yang senang merenung akan memiliki amalan-amalan yang luar biasa. Coba kita lihat para wali yang ada di Jawa dengan gagasan-gagasannya. Sebut saja ada Sunan Kalijaga. Beliau berhasil memetakan suatu ilmu yang sampai saat ini banyak dianut oleh masyarakat. Baik mengenai alat dakwahnya berupa wayang, maupun tirakat-tirakatnya yang membuat banyak orang yang mengikutinya menjadi orang-orang yang besar, atau orang-orang yang terpandang, atau juga orang-orang yang memiliki ilmu lebih dibanding orang-orang di sekelilingnya. Setiap ibadah atau amalan apapun itu, jika orang tersebut mau membarenginya dengan tafakur atau berpikir dan meresapinya ke dalam kolbu atau hati, pasti mereka akan menemukan jalan terbaik yang ada di hadapannya. Contoh sederhana saja yang akan saya tanyakan pada Anda semua. Coba renungkan pada diri kita masing-masing, dalam diri kita sendiri. Yang pertama, ada pertanyaan. Coba sedikit Anda renungkan kehidupan Anda, kehidupan kita. Apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Pertanyaan ini seolah simpel tapi tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang telah membayangkan, ada orang yang telah memikirkan. Tapi bagi sebagian yang lain, pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang konyol. Bahkan ada yang menjawab bahwa hidup di dunia ini adalah untuk makan, minum, dan membangun keluarga. Itu adalah hal yang sederhana. Setiap dari kita pasti memiliki jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lain, tidak mesti sama. Hal ini biasanya berdasarkan sosial kehidupan yang ada di sekitar kita. Misalnya orang yang hidup di gunung dengan orang yang hidup di tepi pantai pasti memiliki kehidupan sosial masyarakat yang berbeda. Nah, kehidupan sosial inilah yang sebenarnya membentuk karakter, membentuk orang menjadi sesuatu sesuai dengan kondisi lingkungan atau hal yang diterima
oleh dia dari lingkungannya. Oke, coba kita sedikit merenungkan hal tersebut. Apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Terus pertanyaan yang kedua, jika kita sudah menemukan tujuan hidup tersebut, lalu amal apa yang sudah kita lakukan? Terkadang banyak orang yang memiliki tujuan, akan tetapi banyak yang lupa dengan tujuan tersebut. Dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kadang orang-orang sering lupa akan hal-hal yang seperti itu. Cukup sederhana memang. Tapi jika kita kurang dalam bertafakur, maka mustahil kita akan melakukan perencanaan-perencanaan yang telah kita bangun. Karena ada sesuatu yang kurang. Kurang apa? Kurang memperhatikan efek-efek yang ditimbulkan. Itu adalah suatu pertanyaan mengenai amalan. Sudahkah kita mempunyai amalan khusus, amalan tertentu dalam mengarungi kehidupan ini? Bukankah di dalam agama Islam kita sudah diberikan amalan atau tujuan dalam beragama? Misalnya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji misalnya. Seperti itu. Belum lagi ada sunnah-sunnah yang lain. Terus yang berikutnya ada pertanyaan yang ketiga. Setiap orang itu pasti mati dan akan mati. Dia akan merasakan kehidupan setelah kematian tersebut. Yang jadi persoalannya, jadi pertanyaannya, sudahkah kita memikirkan hal tersebut? Karena apa? Karena kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti semua orang akan mengalaminya. Lalu, bagaimana dengan rencana-rencana kita? Kalau hanya kita kejar, dan sejatinya yang sebenarnya kita kejar hanyalah kematian. Disinilah sebenarnya pikiran kita diuji, pikiran kita diminta untuk merenungkan hal tersebut. Pikiran kita, tindakan kita, lingkungan kita akan selalu bertolak belakang dengan roda kehidupan yang berjalan dan akan selalu bertolak belakang dengan pikiran dan rencana-rencana yang sudah kita buat, sudah kita tentukan. Jika dalam sebuah adegan film pasti ada orang yang membantu kita menuju kejayaan ataupun sebaliknya yang menghambat kita dalam menuju kejayaan, begitulah di kehidupan nyata, tidak hanya di dalam film semata. Dari 3 pertanyaan tersebut, pertanyaan yang cukup simpel sebenarnya, yaitu apa tujuan kita hidup di dunia dan amalan apa yang kita lakukan ketika di dunia, dan sudahkah kita memikirkan tentang kehidupan dalam kematian atau setelah kematian. Sangat simpel, akan tetapi turunan-turunan dari pertanyaan itu sangatlah banyak. Banyak pertanyaan yang akan timbul dari pertanyaan tersebut. Ketika kita hidup, tujuan kita hidup. Ketika kita mati, bekal apa untuk mencapai mati. Ketika kita beramal, bagaimana kita beramal, tujuan kita beramal seperti apa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu bertafakur.